Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Untuk materi ini sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu listrik statis. Ya, kembali lagi ke pertemuan fisika, materi baru terkait listrik statis. Listrik statis ini Ibu bagi menjadi beberapa part. Yang pertama terkait listrik statis part 1. Jadi di listrik statis ini kita akan membahas bagaimana listrik yang dipengaruhi oleh suatu muatan ya. Kita tahu muatan ada dua jenisnya yang memiliki ion, yaitu muatan positif ya atau disebut proton, dan muatan negatif disebut juga dengan elektron. Muatan ini dilambangkan dengan Ki yang memiliki satuan kolom atau bisa ditulis dengan C. Muatan positif atau proton dan muatan negatif besarnya yaitu Ki sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi kalau muatan positif negatif ini nilainya sama, cuma hanya berbeda dari jenisnya. Kalau muatan negatif berarti tambahkan minus di sini. Tapi kalau masuk ke perhitungan dalam soal, tidak perlu dicantumkan nilai negatif atau positifnya. Oke, dalam interaksi muatan ini, jenis muatan yang sejenis atau sama, dia akan tolak-menolak. Contoh, positif sama positif. Maka yang terjadi dia akan sama-sama tolak-menolak, jadi saling menjauhi. Begitu pula ketika ketemu muatan yang sama-sama negatif, dia juga akan tolak-menolak atau saling menjauhi. Lalu, jika jenis muatannya berbeda, contoh positif dengan negatif, maka baru timbul tarik-menarik. Jadi di sini dia mirip kayak konsep pada magnet, ya, seperti itu. Jadi ini adalah pengubahan satuan kolom. Satuan kolom ini biasanya nanti akan diterapkan dalam soal. Karena dalam nyatanya muatan listrik itu sangat-sangat kecil ya. Jadi kita menggunakan satuan-satuan yang sangat kecil. Seperti ini milikolom 10 pangkat minus 3 kolom. 1 mikrokolom itu sebesar 10 pangkat minus 6 kolom. Dan 1 nanokolom akan sama dengan 10 pangkat minus 9 kolom. Yang pertama kita akan bahas terkait gaya. Gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan ya, yang diakibatkan oleh suatu benda yang berinteraksi. Dalam gaya kolom maknanya berarti ada dua buah muatan yang saling interaksi, maka di situ timbul gaya. Sebenarnya tadi sudah Ibu bahas terkait tarik-menarik atau tolak-menolak, itu dikarenakan adanya interaksi muatan sehingga timbul gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak ya. Nah, ini adapun rumusnya, ini adalah rumus yang sebelum diturunkan. F akan sama dengan 1/4 pi epsilon kali Q1 kali Q2 per jaraknya dari Q1 ke Q2 dikuadratkan. Ya, ini untuk kalau bahan vakum. Nah, kalau untuk memudahkan penghafalan bisa kita tuliskan rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jarak kedua buah muatan dikuadratkan. Atau kalian bisa menghafalkan dengan rumus kakiku retak-retak, di mana K-nya ini adalah 1/4 pi epsilon. Dengan ketika sudah dijabarkan, K-nya merupakan konstanta elektrostatik, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, adapun ketentuan arah gayanya, jika dia sejenis muatannya maka tolak-menolak. Jadi mirip seperti ini ya. Ini muatannya sejenis positif dan positif dihubungkan, diberi jarak R ya. Maka akan arah gayanya itu saling keluar, saling menjauhi ya. Jika muatannya berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Contohnya ini ada muatan positif dan negatif, diberi jarak sebesar R, maka dia akan saling mendekati. Jadi F-nya itu saling tarik-menarik. Masuk ke resultan gaya kolom. Resultan maknanya adalah penjumlahan. Penjumlahan lebih dari satu gaya. Hal ini terjadi jika interaksinya itu adalah lebih dari dua muatan, bisa 3, 4, dan seterusnya. Ya, kita akan bahas mengikuti aturan vektor yang dulu kita pernah pelajari di kelas 10. Ya, jika ada suatu muatan dalam arahnya adalah satu garis dan kemudian ternyata gayanya digambarkan adalah searah, maka gaya tersebut dijumlah. Contoh, kita ingin mencari besar gaya kolom di titik A dengan ketiga muatan seperti berikut. Muatan A positif, muatan B negatif, dan muatan C nilainya juga negatif. Maka satu persatu kita interaksikan kedua muatan B dan C ke arah A. Jadi pertama-tama kita buat interaksi antara muatan A dengan muatan B. Plus, minus.
berbeda jenis maka tarik menarik. Berarti arah gaya tarik menarik, sehingga gaya A yang dipengaruhi oleh B dinamakan FAB, dia akan ke arah kanan ya, karena tarik menarik dengan B. Lalu interaksi antara muatan A dengan C, dia juga akan tarik menarik. Ini yang Ibu gambarkan dengan warna biru. Gaya A terhadap C atau dinamakan FAC, arahnya juga ke kanan ya, tarik menarik dengan C. Karena FAC dan FAB ternyata sama-sama ke kanan searah, maka hasil gaya kolom di titik A atau FA akan sama dengan FAB tambah FAC. Seperti itu kalau searah. Lalu jika ada kasus gaya berlawanan arah, maka gayanya akan dikurang. Contoh yang ingin ditanyakan adalah gaya kolom di titik B dengan posisi ketiga muatan seperti berikut. Seperti biasa, kita interaksikan dua buah muatan B terhadap muatan yang lain. Untuk yang pertama, muatan terhadap A, berarti gaya B terhadap A, arahnya akan ke kiri karena positif negatif berbeda jenis, jadi tarik menarik. Untuk gaya selanjutnya adalah FB terhadap C atau FBC, maka arahnya juga ke kanan, tarik menarik ya terhadap C, sehingga arah FBC ke kanan, FBA ke kiri. Kalau ini tanda berlawanan arah gayanya, maka gaya kolom di titik B akan dikurang, FBA dikurang FBC. Nanti tinggal kita jabarin rumusnya menggunakan rumus kakiku retak-retak. Lalu ada lagi ketika suatu ketiga muatan ini membentuk sudut, jadi membentuk sudut tertentu sebesar sudut, misalkan contohnya adalah sudut 60. Jika dua buah gaya membentuk sudut, maka kita bisa gunakan rumus kosinus. Rumus kosinus kita dulu pernah pelajari di kelas 10 materi vektor. Ketika contohnya ada gambar seperti ini, muatan negatif semua, yang ditanyakan adalah besar gaya kolom di titik C. Jadi, untuk menentukan arah gaya kolom di titik C, kembali lagi lihat jenis muatan, kemudian arahkan gaya sesuaikan dengan interaksinya. Contoh ya, gaya C terhadap A, ini kan interaksinya dia diagonal, sehingga karena minus dan minus sama jenisnya, maka tolak menolak, maka gaya FC akan ke bawah ya, mengikuti jalur diagonal FCA ini ya, satu garis. Lalu untuk FC terhadap B, gaya muatan C terhadap B, dia juga akan tolak menolak karena dia garisnya mendatar seperti ini, maka gaya tolak menolak dari C terhadap B dia akan ke arah kanan, lurus seperti ini. Nah, jadi FCA diagonal ke bawah, FCB lurus ke kanan, sehingga di sini akan terlihat gaya yang dipengaruhi adalah seperti ini. Nah, ini kita tahu sudutnya diketahui 60 derajat. 60 derajat ini dalam matematika berseberangan dengan sudut FCB dengan FCA. Jadi bisa kita tuliskan 60 derajatnya di antara FCB dan FCA. Kalau di sini sudah terdapat dua buah gaya kemudian ada sudutnya, bisa kita gunakan rumus kosinus, di mana FC akan sama dengan akar dari FCA kuadrat ditambah FCB ditambah 2 kali FCA kali FCB kali cos sudut, di mana theta ini adalah yang kita masukkan sudut yang mengapit, yaitu sudut 60. Lalu ada lagi ketika ada gaya yang ditanyakan adalah jaraknya ya, yang ditanyakan jaraknya, dan diketahui pula resultan gaya di suatu titik, misalkan titik D itu bernilai 0, maka yang ditanyakan adalah jaraknya. Nanti jaraknya bisa kita misalkan terlebih dahulu dengan variabel tertentu. Jadi bisa disamakan gaya muatan pertama, misalkan muatan C terhadap gaya pada muatan kedua, misalkan muatan A itu nilainya sama, baru kita jabarkan rumus kakiku retak-retak. K kali Ki D kali Ki C per R jarak keduanya dikuadratkan sama dengan K kali Ki D kali Ki A per jarak kedua buah muatan dikuadratkan. Karena K dan Ki D ini sama ya, kanan kiri sama, maka bisa dicoret sehingga rumusnya menjadi Ki C per RDC kuadrat akan sama dengan Ki A per RDA kuadrat. Ingat, Ki ini adalah muatan, sedangkan RDC, RDA itu adalah maknanya jarak. Jarak terhadap titik D ke C, RDC. Jarak terhadap titik D ke titik A, yaitu adalah RDA. Oke, kita lanjut dulu terkait kuat medan listrik. Yang namanya kuat medan listrik dilambangkan dengan E. Di sini maknanya mirip seperti gaya, namun terkait sama titik atau daerah. Jadi daerah atau titik yang dipengaruhi oleh muatan listrik itu dinamakan kuat medan. Memiliki rumusan, ini rumus penjabarannya, yaitu E sama dengan K kali Ki per R kuadrat, atau bisa kita hafalkan dengan rumus kaki retak-retak, di mana E ini adalah kuat medan di suatu titik, satuannya Newton per kolom.
K sama ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q muatan ya, sedangkan R-nya adalah jarak titik ke muatannya atau satuannya meter. Konsepnya mirip dengan gaya, yang berbeda adalah di sini muatannya 1. Untuk ketentuan arahnya dilihat dari jenis muatannya. Jika muatan negatif, maka dia akan menuju atau masuk ke muatan tersebut. Contohnya, ini ada muatan negatif, lalu ini ada titik yang ditanyakan, maka arah titik kuat medan ini akan menuju muatan negatif ya, diberi jarak sebesar R. Jadi E-nya ke arah muatan negatif. Lalu bagaimana kalau muatan positif? Kalau muatan positif menjauhi atau keluar dari muatan tersebut. Jadi misalkan ini ada muatan positif diberi jarak sebesar R, maka titik ini akan menjauhi muatan positif gitu. Jadi kayak menolak ya. Seperti itu bedanya. Ini pun sama, resultan kuat medan, bahwa kalau kuat medannya searah maka dijumlah. Contoh titik A, dia dipengaruhi oleh muatan B dan dipengaruhi juga oleh muatan C. Kalau muatan B negatif berarti arahnya masuk. Berarti kuat medan di titik B arahnya ke kanan menuju titik B. Untuk titik C juga arahnya ke kanan menuju titik C karena sama-sama negatif. Karena dia sama-sama ke arah kanan, maka untuk hasil kuat medan di titik A adalah ditambahkan. Maka kuat medan A akan sama dengan kuat medan di titik B ditambah dengan kuat medan di titik C, EB tambah EC. Nah, sama juga jika kuat medannya berlawanan arah, maka akan dikurang. Contohnya seperti ini. Jadi titiknya di tengah, titik B, kemudian dipengaruhi oleh muatan A dan muatan C. Kita tahu muatan positif arah medannya adalah menjauhi. Jadi untuk kuat medan dipengaruhi oleh muatan A, arahnya ke kanan, menjauhi dari muatan A. Begitu pula dengan muatan C, arahnya menjauhi, jadi ke kiri. Nah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sehingga medan di titik B, kuat medan di titik B akan mengurangi kuat medan A dikurang dengan kuat medan C. EA dikurang EC. Nah, begitu pula dengan ketika dua buah muatan seperti ini terbentuknya membentuk sudut. Sudutnya Ibu misalkan sama 60 derajat. Maka kita bisa gunakan rumus kosinus. Contoh, besar kuat medan di titik C. Ini udah Ibu gambarkan titik C. Berarti seperti biasa, kita gambarkan dulu arah-arah gayanya. Berarti seperti biasa kita gambarkan arah-arah kuat medannya. Untuk kuat medan C terhadap A, muatan negatif berarti arahnya menuju atau masuk, berarti arahnya seperti ke atas. Nah, jadi kuat medan A arahnya ke atas ya, menuju titik A. Kemudian kuat medan terhadap B positif berarti menjauhi, keluar, berarti jangan mendekati titik B, jadi menjauhi, jadi arahnya ke kanan seperti ini. Nah, ternyata EA-nya ke atas, diagonal, EB-nya ke kanan, sehingga sudut yang mengapitnya itu kita harus gambarkan dari titik kuat medan A ke kuat medan B. Nah, dalam matematika, satu garis lurus itu adalah 180 derajat. Kalau di sini diketahui 60 derajat, maka sisanya adalah sudut yang mengapit dari kuat medan A ke kuat medan B. Sehingga 180 kurang 60, jadi hasilnya 120 derajat. Jadi, tetanya adalah 120 derajat. Baru masukkan ke dalam rumus kosinus. EC akan sama dengan EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 kali EA dikali EB dikali cos theta. Cos sudut yang mengapit kedua buah kuat medan tersebut. Nah, ini ada kasus di mana ketika ada suatu titik di tengah, kemudian diapit oleh kedua buah muatan sama-sama positif. Misalkan diberi jarak dari A ke D, itu namanya jaraknya adalah A. Kemudian jarak dari D ke C adalah jaraknya RC. Nah, jika kuat medan yang dipengaruhi oleh muatan A berarti arahnya ke kanan karena menjauhi, dan kuat medan yang dipengaruhi oleh muatan C arahnya ke kiri, sama-sama menjauhi. Nah, misalkan jika resultan di titik D ini ternyata nilainya 0, ED sama dengan 0, maka yang ditanya adalah jarak muatan yang dicari dengan rumus yaitu EC akan bernilai sama dengan EA. Jadi kuat medan yang C akan nilainya sama dengan EA karena kuat medan di titik D bernilai 0. Maka bisa dijabarkan rumusnya menggunakan rumus kuat medan kaki retak-retak K kali QC per RC kuadrat akan sama dengan K kali QA per RA kuadrat. K ini bisa dicoret ya karena konstanta sama. Sehingga rumusnya menjadi ini. QC per RC kuadrat akan sama dengan QA per RA kuadrat. QA-nya yang muatan, nilai besar muatan di titik A, ini jaraknya, dan
Qc itu adalah muatan di titik C, ini jaraknya. Dikuadratkan. Jadi seperti itu. Biasanya di sini soal untuk mencari jarak. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing sebesar minus 6 mikrokolum dan minus 2 mikrokolum, terpisah pada jarak 20 cm. Nah, minus ini menunjukkan bahwa jenis muatannya adalah negatif. Sebuah partikel Q3 plus 3 mikrokolum diletakkan di sebelah kanan partikel Q2 berjarak 10 cm. Tentukan besar dan arah gaya kolum pada Q1. Berarti yang ditanyakan adalah nilai F1 dan arahnya. Oke, terlebih dahulu Ibu buat dulu suatu penggambaran jenis dan muatan-muatannya. Jadi Q1, Q2 ini memiliki muatan negatif dan Q3 muatannya positif. Untuk jarak Q1, Q2 itu bernilai 20 cm. Langsung aja kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Sedangkan untuk jarak dari Q2 dan Q3 tadi katanya adalah jaraknya 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya kolum pada Q1, berarti F1-nya. Maka dari itu, untuk mencari nilai F1, arahkan jarak-jaraknya terlebih dahulu ke arah Q1 semua. Q1 oleh terhadap muatan 2 berarti R1, 2. Tadi ketemu ya jaraknya 0,2. Berarti untuk yang selanjutnya Q1 terhadap muatan Q3. Berarti jaraknya itu adalah dari Q1 ke Q3, maka jumlahkan aja R1, 2, 20. Terus ini Q2 ke Q3 adalah 10, maka dijumlahkan jadi 30 cm. Ubah dalam satuan meter, yaitu 0,3 meter. Ini adalah jarak dari muatan 1 ke muatan 3 atau R1, 3. R1, 2 udah ada, R1, 3 juga udah ada. Kemudian kita buat arah-arah gaya pada Q1. Oke, Q1 dipengaruhi oleh muatan 3 plus sama minus. Berbeda jenis, maka tarik-menarik. Maka ini nih, yang biru ini adalah arah dari terhadap muatan Q1 dengan Q3, F1, 3. Terus kemudian muatan 1 dipengaruhi oleh muatan 2, berarti F1, 2. Karena sama-sama muatannya sejenis, sama-sama negatif, maka tolak menolak, maka F1, 2 arahnya ke kiri. Jadi F1, 2 ke kiri, F1, 3 ke kanan ya. Tadi F1, 3 tadi tarik menarik dengan Q3, F1, 2 tolak menolak dengan Q2. Nah, karena F1, 2 dan F1, 3 berlawanan arah, maka untuk mencari F1-nya, maka F1, 2 dikurang dengan F1, 3. Tapi untuk sebelum masuk ke sini, kita harus cari dulu satu persatu gaya-gaya F1 terhadap 2 dan gaya-gaya F1 terhadap muatan 3. Oke, terlebih dahulu Ibu hitung gaya F1 terhadap muatan 3. F1 muatan 3, F1 terhadap muatan 3 berarti rumusnya kakiku retak-retak ya. Jadi kalau gaya rumusnya kakiku retak-retak. Q-nya Q1 dan dikali sama Q3 per jaraknya dari jarak muatan 1 ke muatan 3. Tadi kita udah hitung muatan 1 ke muatan 3 0,3. Berarti kita masukkan angkanya. Untuk K jangan lupa konstanta elektrostatik yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nilainya 6. Mikro satuannya 10 pangkat min 6. Dan Q3 muatannya adalah 3 mikrokolum, jadi 3 kali 10 pangkat min 6. Untuk Q1 ini ada minus, nggak usah dimasukkan dalam perhitungan. Ini menunjukkan jenis dari muatannya. Untuk jaraknya 0,3 meter. 0,3 meter ini Ibu ubah ke dalam pangkat notasi ya, jadi 3 kali 10 pangkat min 1, kemudian dari rumusnya dikuadratkan, maka dibuka kurung dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan hasilnya menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. 9 dengan 9 coret angka konstantanya ya. Jadi tinggal 18 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12, 9 min 12 min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Min kalau pangkat dibagi maka pangkatnya dikurang, jadi min 3 plus 2, jadi 18 kali 10 pangkat min 1 atau 1,8 Newton. Lalu langkah kedua cari F gaya muatan 1 terhadap muatan 2. Berarti masukkan rumusnya kakiku retak-retak, kaki kali Q1 kali Q2 per jarak dari muatan 1 ke muatan 2 dikuadratkan. Kemudian masukkan konstantanya, masukkan angka Q1 6 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk jarak dari muatan 1 ke muatan 2 adalah 0,2 meter diubah dalam bentuk notasi 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga hasil kuadratnya 4 kali 10 pangkat min 12 dan 4 bisa habis jadi 3. 9 kali 3 adalah 27. Lalu 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 bagi 10 pangkat min 2. Jadi 9 dikurang 12 tambah 2. Jadi 10 pangkat min 1. Jadi 27 kali 10 pangkat min 1 alias 2,7 Newton. Jadi F13 1,8 Newton dan F12 2,7 Newton besarnya. Lalu karena dia berlawanan, maka
langkah ketiganya kita cari nilai F1, tinggal kurangkan F1 2,7 dikurang dengan gaya F1, hasilnya adalah 0,9 Newton. Nah, untuk arahnya ke kiri. Kenapa? Jadi, dilihat dari nilai besar gaya F12 dan F13 ternyata lebih besar dari gaya F12. Sedangkan lihat arah gaya F12, arahnya ke kiri, arah ke kiri ya, yang warna hitam ini. Sehingga hasilnya mengikuti arah yang paling besar, yaitu ke arah kiri. Jadi gaya F1 adalah 0,9 Newton, arahnya ke kiri. Lanjut. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar 3 muatan membentuk segitiga sama sisi berikut. Nah, jadi ini membentuk segitiga. Jadi diketahui bahwa Q1-nya plus 1 mikrokolum, jadi jenis muatannya positif. Q2 dan Q3 nilainya sama sebesar minus 2 mikrokolum. Jadi jenisnya muatan negatif. K-nya konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Jaraknya masing-masing 10 cm. Besar resultan gaya kolom pada muatan Q1 adalah, jadi gambarnya Q1 positif, Q2 dan Q3 negatif. Yang ditanya adalah gaya di Q1, berarti F1. Terlebih dahulu kita lihat untuk segitiga sama sisi, sudutnya berarti semuanya sama ya, 60 derajat semua, karena total seluruh segitiga adalah 180. Jadi kalau dibagi 3, 60 derajat setiap sudut-sudutnya. Nah, kemudian kita arahkan gaya-gayanya. Untuk F1 terhadap muatan 2 positif dan negatif, berarti berbeda jenis tarik-menarik. Berarti F12 arahnya ke arah bawah ya, mendekati Q2. Lalu untuk gaya F13 juga arahnya ke bawah mendekati muatan 3 karena tarik-menarik muatan berbeda jenis. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa Q1-nya 1 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6, dan Q3-nya 2 kali 10 pangkat min 6 mikro dalam satuan 10 pangkat minus 6 kolom. Untuk perhitungan nanti plus minusnya nggak perlu dimasukkan. Kemudian untuk jaraknya, jarak yang harus dicantumkan adalah jarak dari muatan 1 ke muatan 2, namanya adalah R12. Karena ini segitiga sama sisi, maka jaraknya sama semua, yaitu 10 cm. Dan juga jarak R1 ke muatan 3, R13 berarti sama 10 cm juga. Berarti ubah ke meter jadi 10 pangkat min 1 meter. Baru kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa F12 dan F13 membentuk sudut yang diapit oleh sudut 60 derajat. Maka dari sini kita bisa gunakan untuk mencari F1 menggunakan rumus kosinus. Tapi terlebih dahulu kita cari satu persatu dulu antara F12 dan F13. Langkah awal, langkah satunya cari F12. F12 menggunakan rumus gaya, yaitu kakiku retak-retak, Q-nya Q1 dan Q2, dan jaraknya dari muatan 1 ke muatan 2 dikuadratkan. Kemudian masukkan angkanya, ya, 9 kali 10 pangkat 9, kali 1 kali 10 pangkat min 6, dan kali 2 10 pangkat min 6. Jaraknya 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Ini dikali semua, 9 kali 2 18. Kemudian pangkat-pangkatnya ini dijumlahkan, 9 min 6 jadi 10 pangkat min 3. Dibagi pangkatnya maka dikurang ya, jadi min 3 min 2 atau min 3 plus 2. Jadi 18 kali 10 pangkat min 1 atau 1,8 Newton. Itu untuk F12. Jadi kita udah ketemu gaya muatan 1 terhadap 2 sebesar 1,8 Newton. Langkah kedua kita cari nilai F13. Dengan menggunakan rumus yang sama, kakiku retak-retak, cuma muatannya yang ini adalah muatan 3 dan jaraknya dari muatan 1 ke muatan 3. Masukkan angkanya, ternyata muatan 3 sama dengan muatan 2, jadi sama angkanya, dan jaraknya juga sama, 10 pangkat min 1 dikuadratkan, sehingga hasilnya pun sama. Jadi F13 nilainya sebesar 1,8 Newton juga. Lalu F12 sudah ketemu, F13 sudah ketemu, karena ini membentuk sudut, maka kita bisa gunakan rumus kosinus. Lanjutannya, menggunakan rumus kosinus, yaitu seperti ini. Akar dari F12 dikuadratkan ditambah akar dari F13 dikuadratkan ditambah 2 kali F12 kali F13 kali cos sudut yang diapit, karena sudutnya 60 berarti cos 60. Masukkan angkanya semuanya, 1,8 dikuadratkan ditambah 1,8 kuadrat ditambah 2 kali 1,8 kali 1,8 kali cos 60. Kita tahu cos 60 adalah 2. Jadi ini bisa dicoret 2-nya dengan ini, jadi tinggal 1,8 kali 1,8. Jadi hasilnya 1,8 kuadrat. Karena ada 3, 1,8 kuadratnya, maka bisa ditulis lebih singkat seperti ini. Akar 3 kali 1,8 kuadrat. Nah, ini kan akar, ini kuadrat, bisa habis ya. Jadi 1,8-nya bisa keluar, namun untuk 3 ini tidak bisa keluar, jadi tetap akar 3. Sehingga hasil gaya muatan Q1 adalah 1,8 akar 3 Newton, seperti itu. Lanjut contoh soal yang ketiga.
Perhatikan dua buah muatan pada satu garis pada gambar berikut. Dua buah muatan A dan B terpisah pada jarak 20 cm. Kuat medan listrik bernilai 0 pada jarak. Oke, berarti dari sini kita gambarkan dulu gambar-gambar dari muatan A dan B. Muatan A tadi nilainya sebesar seperti ini, minus 1 mikrokulum, dan diketahui muatan B minus 4 mikrokulum. Jadi sama-sama bernilai negatif jenis muatannya. Oke, yang ditanya adalah kuat medan listrik bernilai 0 pada jarak. Oke, berarti yang ditanya jaraknya. Karena yang ditanya jaraknya dan kuat medan listrik bernilainya 0, kita harus tentukan dulu titik mana yang memiliki kuat medan listrik bernilai 0. Jadi ini Ibu kasih catatan sedikit untuk menentukan soal di mana letak titik kuat medan bernilai 0. Untuk menentukan letak titiknya, jadi kita tentukan dulu letak titiknya. Jika ada dua buah muatan yang sejenis, maka titik berada di antara kedua muatan. Jadi titiknya berada di dalam. Jadi di antara ini nih titiknya. Tapi yang kedua, jika dua buah muatan berbeda jenis, titik berada di luar kedua muatan. Nah, berarti di luar dari muatan ya, di luar muatan berarti bisa di samping kanannya Ki B atau di samping kirinya Ki A. Kalau itu posisinya Ki A dan Ki B berbeda jenis. Dan dekatkan dengan muatan yang lebih kecil. Kalau ini kasusnya berbeda jenis, maka Ki A-nya yang misalkan positif, maka muatan titiknya nanti akan diletakkan di dekat dengan Ki A karena diambil dari muatan yang lebih kecil. Jadi di sebelah kiri Ki A. Kalau posisinya Ki A itu nilai jenis muatannya adalah positif, tapi kan ini dua-duanya negatif ya, berarti muatannya sejenis. Jadi kita ambil aturan yang pertama, di titik berada di antara kedua muatan. Maka dari sini kita akan memasukkan titik berada di antara kedua muatan karena muatannya sejenis. Jadi tentukan dulu titiknya. Kemudian setelah tentukan titiknya, baru di sini kita lihat ini ada terpisah jarak 20 cm dari A ke B. Dari A ke B 20 cm ya, A ke B 20 cm. Tapi kan kita nggak tahu nih titiknya ini berapa jaraknya. Berarti kita misalkan aja ini X. Dari A ke titik itu adalah X. Berarti ini bisa jadi jarak A ya. Jarak A-nya adalah X, kita misalin. Lalu jarak B-nya apakah misalkan juga? Untuk permisalannya masih ada kaitannya dengan X, dan di sini kan ada clue ya, ada petunjuk di mana 20 cm. Maka kita buat jarak B-nya selisihnya aja 20 dikurang dengan X karena selisihnya ya. Jadi 20 kurang X. Jadi X itu adalah jarak A dan 20 min X itu adalah jarak B. Jadi RA-nya X, jarak RB-nya 20 min X. Ki A-nya tadi 1 ya. Minus tidak masuk ke perhitungan, Ki B-nya tadi 4 mikrokulum. Nah, kemudian kita cari X-nya. Oke, karena tadi kuat medannya 0, pasti ya kuat medan A akan sama dengan kuat medan B seperti yang Ibu jabarkan rumusnya. Seperti yang Ibu jabarkan di slide sebelumnya. Ya, berarti kita jabarkan rumusnya. Ingat kuat medan itu kaki retak-retak. Jadi muatannya hanya 1. K kali Ki A per jarak A kuadrat akan sama dengan K kali Ki B per jarak B dikuadratkan. K-nya bisa dicoret ya, karena konstanta sama. Sehingga rumusnya jadi Ki A per RA kuadrat akan sama dengan Ki B per RB kuadrat. Ki A-nya kita masukkan 1 mikrokulum per jarak A-nya X kuadrat ya, dikuadratkan akan sama dengan Ki B-nya 4 mikro dan jarak B-nya 20 min X tapi kuadratkan. Jadi kurung kemudian dikuadratkan. Nah, ini karena ada yang sama, mikronya bisa dicoret ya. Kemudian jadi 1 per X kuadrat akan sama dengan 4 per 20 min X dikuadratkan. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat ini kita akarkan aja. Kebetulan 1 dan 4 ini kalau diakarkan bisa habis ya. Jadi setelah itu kita akarkan kedua ruas. Jadi seperti ini. Kemudian 1 per X akan sama dengan 2 per 20 min X. Lalu kita kalikan silang saja. Jadi 20 min X akan sama dengan 2X kali silang ya. Jadi minus X ini bisa pindah ke kanan jadi 3X. Jadi 20 sama dengan 3X. Sehingga X akan sama dengan 20 bagi 3 adalah sekitar 6,6 cm. Sehingga jaraknya 6,6 cm dihitung dari permisalan ini. Berarti jaraknya dari titik A. Maka kuat medan listrik bernilai 0 pada jarak 6,6 cm dari titik A. Kalau dari titik B tinggal kita kurangkan aja dengan 20 ya. Jadi ini adalah solusi dari soal nomor 3. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ingat ya, kalian sudah kelas 12. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.